Spirit nilai-nilai perjuangan Raden Ajeng Kartini menggema dalam acara Kartini's Day, kolaborasi Kartini Berdaya Indonesia Maju yang digelar di Auditorium Ratini Gorda Setie Satya Dharma Singaraja selama 2 hari pada 21 April dan 22 April 2024, serangkaian memperingati Hari Kartini tahun ini. Acara yang menjadi bagian program Sinergi untuk Energi Pangpadepayu atau SIP 3 ini mengangkat tema kolaborasi tanpa aksi itu adalah basa-basi, menekankan pada pentingnya aksi sinergi kolaborasi dan aksi semua pihak untuk melanjutkan nilai-nilai perjuangan Raden Ajeng Kartini terkait emansipasi perempuan. Acara ini melibatkan sejumlah organisasi seperti Pusat Studi Undiknas Denpasar, Setie Satya Dharma Singaraja, Rotary Club of Bali Bersinar, Perpina Bali, GTS Institute, Koperasi Perempuan Ramah Keluarga, KPRK Pangpadepayu, Coca-Cola Europe Pacific Partners Indonesia, Forum Komunikasi Dosen FKD Bali, Perempuan Pemimpin Indonesia Perpina Bali, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPI Bali, Perempuan Indonesia Maju Bali, Perempuan Berkebaya Indonesia Bali, Rotary Club of Buleleng Sakti, Rotary Club of Setie Satya Dharma Singaraja, dan organisasi lainnya. Di hari pertama, acara diisi dengan talkshow interaktif dengan topik beragam, diantaranya talkshow Kartini Masa Kini sebagai pahlawan ekonomi, lalu talkshow literasi komunikasi dalam era digital, dan talkshow Global Leadership Mindset and Insight from Cross Culture Experience. Acara juga diisi dengan launching bimbingan Skarnadi, Smart Edukasi Karakter Calon Ayah dan Ibu, serta launching travel hippie hingga pameran produk UMKM dan lainnya. Turut hadir membuka acara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Republik Indonesia Bintang Puspayoga yang hadir secara daring. Ketua Setie Satya Dharma Singaraja Dr. Nyoman Juli Nuryani mengungkapkan, organisasi perempuan di Indonesia patut diperhitungkan karena perempuan di Indonesia memiliki jiwa dan semangat seperti Raden Ajeng Kartini. Pihaknya lantas mengucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor organisasi perempuan yang telah mendukung dan berkolaborasi di kegiatan Kartini's Day kolaborasi Kartini Berdaya Indonesia Maju ini. Selama kita mau berkolaborasi, pasti akan ada hasil untuk lebih maju. Bahwasanya organisasi perempuan di Indonesia itu patut untuk diperhitungkan karena perempuan Indonesia itu memiliki jiwa semangat Raden Ajeng Kartini. Terima kasih kepada semua sponsor, seluruh panitia dan seluruh rekan-rekan organisasi perempuan yang sudah berkolaborasi di acara Kartini Day 21 April sampai 22 April 2024. Sementara itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Setie Satya Dharma Singaraja, Kadek Tirtayasa mengatakan, acara Kartini's Day kolaborasi Kartini Berdaya Indonesia Maju ini dirancang dengan kolaborasi dengan banyak organisasi yang lain dengan mengedepankan semangat perjuangan Kartini. Untuk peringatan Hari Kartini selanjutnya diharapkan agar lebih banyak lagi kolaborator yang bisa diajak untuk melaksanakan kegiatan sehingga bisa selalu bersama-sama dan saling rangkul dalam memperingati Hari Kartini dalam rangka mewujudkan cita-cita Kartini. Jadi kegiatan ini kita rancang dengan kolaborasi dari teman-teman organisasi yang lain termasuk dari HIPI selaku ketua panitianya dan yang lain juga masih ada, kemudian ada support dari Coca-Cola dan Perpina, PBI, Rotarak, TK. Itu juga kegiatan yang luar biasa sebenarnya. Kegiatan ini kita rancang 2 hari untuk memperingati Hari Kartini, yang dimana Hari Kartini itu adalah semangat juang perempuan. Harapan saya yaitu semoga nanti ke depannya di Hari Kartini selanjutnya itu kita bisa dengan lebih banyak lagi kolaborator yang bisa masuk ke dalam ruang lingkup ini. Dan kita lebih panjang lagi dalam membuat kegiatan sehingga kita bisa selalu bersama-sama kemudian saling rangkul di sini dalam Hari Kartini ini dalam mewujudkan semangat juang wanita. Terima kasih.
Selanjutnya, Koordinator Program Sinergi untuk Energi Pangpadepayu atau SIP3, Dr. Gongtini Gorde mengatakan bahwa dari zaman dulu Buleleng sudah dikenal sebagai kota pendidikan dan dalam momen peringatan Hari Kartini kali ini disampaikan bahwa hanya pendidikan yang bisa mengubah dunia. Gongtini Gorde berharap program-program, khususnya program Kartini, yang tidak bisa dilihat jejaknya karena kekurangan dari manajemen dalam diri Kartini, sehingga dititipkan ke generasi-generasi penerus. Gongtini Gorde kemudian meminta agar pemerintah Kabupaten Buleleng memiliki program khusus untuk mencerdaskan kaum perempuan di Gumi Panji Sakti untuk kemudian maju bersama dan bisa memenuhi kuota 30% di parlemen. Ditegaskan pula, jika perempuan tidak mandiri secara finansial, maka sama halnya dengan omong kosong ketika berpolitik akan bisa berhasil. Untuk itulah STIE Satya Dharma Singaraja siap menerima program khusus untuk perempuan Kabupaten Buleleng untuk maju dari sisi pendidikan. Lebih lanjut, Gongtini Gorde menekankan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi atau organisasi seperti halnya yang dilakukan oleh STIE Satya Dharma Singaraja yang bersinergi dengan staf Empu Kuturan Singaraja dan Stikes Buleleng. Jika perempuan tidak mandiri secara finansial, omong kosong ketika berpolitik akan bisa berhasil. Menunggu uang dari suami pasti tidak akan sempurna perjalanannya. Untuk itu, STIE Satya Dharma siap untuk menerima program khusus untuk perempuan Kabupaten Buleleng untuk maju dari sisi pendidikan. Jadi, jika anggaran induk sudah tidak bisa diganggu, anggaran perubahan juga tidak, 2025 kami tunggu, Pak. Oke. Jadi kolaborasi ini ketika ingin berwirausaha, mari kuliahkan di STIE Satya Dharma. Ketika ingin penguatan dari karakter perempuan itu sendiri, ada Empu Kuturan yang ikut juga dalam kolaborasi hari ini. Dan ingin sehat, ya, ingin sehat jasmani, rohani, ada Stikes Buleleng. Jadi 3 komponen yang hadir hari ini dalam kolaborasi yang diketuai oleh Mbak Ani, yang Forum Komunikasi Dosen, penguatan agama juga menjadi fondasi. Jadi di Karangasem juga ada Sekolah Tinggi Ilmu Agama. Gongtini Gorde berharap organisasi-organisasi perempuan di Buleleng memiliki program yang sama bahwa melalui pendidikan adalah jalan terbaik untuk bisa merubah semua konsep berpikir. Dari tema kegiatan kali ini, yakni kolaborasi tanpa aksi itu adalah basa-basi, dapat disimpulkan bahwa ketika kolaborasi tidak dibarengi dengan aksi, maka ke depan tidak akan pernah melihat sesuatu perubahan. Oleh karena itu, jika kolaborasi ditambahkan dengan aksi, maka Kartini akan berdaya dan Indonesia pasti maju. Gongtini Gorde kemudian mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dan bersinergi karena itu merupakan esensi dari emansipasi yang dinyatakan oleh Kartini. Emansipasi bukan dalam arti ingin mengalahkan kaum laki-laki, tapi emansipasi perempuan itu adalah mengajak bersama kaum laki-laki menerbangkan apa yang menjadi kegalauan Kartini untuk bisa Indonesia maju melalui tangan-tangan perempuan. Jadi, yang utama adalah mencerdaskan kaum perempuan. Karena ketika perempuan didevelop dengan baik, satu generasi terselamatkan. Dan ketika emansipasi bisa diterjemahkan dengan baik, maka dipastikan kaum perempuan akan menjadi pemimpin, seperti harapan dari Kartini. Para ibu-ibu yang hebat di lingkungan organisasi perempuan, mudah-mudahan gerakan organisasi wanita di Kabupaten Buleleng juga mempunyai program yang sama, bahwa melalui pendidikan adalah jalan yang terbaik untuk bisa kita merubah semua konsep berpikir kita, agar apa yang menjadi tema hari ini, kolaborasi tanpa aksi, itu adalah basa-basi. Ya. Jadi ketika ada kolaborasi yang tidak ada aksi, yakin tidak akan pernah kita bisa melihat suatu perubahan. Sehingga kolaborasi, saya akan tambahkan aksi. Kartini berdaya, Indonesia maju. Jadi jangan pernah didayain perempuan, ya Bapak, Ibu, mahasiswa. Mari kita berkolaborasi, bersinergi, karena itulah esensi dari emansipasi yang
dinyatakan oleh Kartini. Emansipasi bukan ingin merendahkan atau mengalahkan laki-laki, tetapi emansipasi perempuan itu adalah mengajak bersama laki-laki untuk menerbangkan apa yang menjadi kegalauan Kartini untuk bisa Indonesia maju melalui tangan-tangan perempuan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Republik Indonesia Bintang Puspayoga yang hadir secara daring dalam sambutannya mengapresiasi acara ini. Dikatakan bahwa pentingnya kaum perempuan mandiri secara ekonomi sehingga tidak selalu menggantungkan nasibnya kepada orang lain. Ditambahkannya, Setie Satya Dharma Singaraja telah berkontribusi dalam forum perempuan untuk mandiri dan maju. Oleh karena itu, Bintang Puspayoga selaku Menteri PPPA memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Setie Satya Dharma Singaraja karena telah ikut serta mendidik anak-anak perempuan Indonesia. Menurutnya, acara seperti ini sangat tepat untuk diselenggarakan untuk melakukan refleksi sejauh mana kita semua sudah memajukan anak-anak perempuan Indonesia untuk menjadi perempuan yang tangguh dan mandiri. Di akhir sambutannya, Menteri Bintang Puspayoga memberikan pesan motivasi kepada kaum perempuan Indonesia, khususnya perempuan-perempuan di Setie Satya Dharma Singaraja. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma telah berkontribusi dalam mendorong perempuan untuk mandiri, maju sesuai dengan impiannya sendiri. Untuk itu, saya selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berterima kasih sebesar-besarnya kepada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma yang telah ikut serta mendidik anak-anak perempuan Indonesia. Sebelum mengakhiri, saya kirim pesan satu hal kepada perempuan Indonesia, khususnya perempuan-perempuan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma. Jangan berhenti bermimpi, raih cita-citamu, dan jangan gentar pada segala tantangan. Tidak ada istilah tidak mungkin. Tidak ada istilah tidak bisa bagi perempuan asalkan ada kemauan dan kerja keras. Tokoh perempuan Bali Seli Mantra yang juga istri dari calon anggota DPD RI terpilih Rai Mantra turut hadir dalam acara ini. Kepada awak media, Seli Mantra memberikan apresiasinya atas kegiatan untuk memperingati Hari Kartini di Setie Satya Dharma Singaraja. Selain itu juga tema yang diambil adalah bagaimana cara mengelola keuangan keluarga. Menurutnya tema tersebut sangat penting untuk masa depan keluarga-keluarga muda untuk bagaimana mereka bisa memanage keuangan keluarga. Di momentum Hari Kartini ini, Seli Mantra memberikan pesan motivasi kepada perempuan-perempuan hebat di seluruh Indonesia bahwa tidak ada kata tidak mungkin untuk kaum perempuan yang mempunyai mimpi besar. Ya, jadi saya sangat mengapresiasi kegiatan hari ini untuk memperingati Hari Kartini di Setie Satya Dharma. Jadi kami melakukan kegiatan talk show dengan tema kolaborasi Aksi Kartini Berdaya Indonesia Maju. Dan tadi juga mengambil tema untuk bagaimana kita bisa mengelola keuangan keluarga. Ya, ini sangat penting sekali untuk masa depan keluarga-keluarga muda, bagaimana mereka bisa memanage keuangan keluarga. Karena ini sangat penting ya. Nah, pada kesempatan ini, pada Hari Raya Kartini, saya mengucapkan kepada seluruh perempuan hebat, jadi tidak ada kata tidak mungkin untuk wanita yang mempunyai mimpi besar dan bekerja keras. Selamat Hari Kartini. Para narasumber talkshow memberikan pandangannya mengenai topik yang terkait acara Kartini Day kolaborasi Kartini Berdaya Indonesia Maju ini. Rotarian Niwayan Suryati selaku Presiden Rotary Club of Bali Bersinar mengatakan dalam memperingati Hari Kartini 21 April 2024, implementasi di 7 fokus area Rotary Club of Bali Bersinar adalah kesehatan ibu dan anak. Jadi dengan adanya spirit Kartini, semua perempuan tetap bisa lebih eksis dan lebih maju karena semuanya telah memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Raden Ajeng Kartini. Oleh karena itu, melalui momentum Hari Kartini lewat bukunya yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang merupakan sumber inspirasi bagi kaum perempuan ke depan karena tanpa peran Kartini, kaum perempuan tidak bisa ada di era kekinian.
Pres Suryanti berharap di tengah kesibukan para perempuan Hindu, mereka bisa tetap kuat dan mandiri serta selalu mengedepankan etika sebagai seorang perempuan, bahwa perempuan tidak lagi merasa dinomorduakan, tetapi tetap harus sejajar di dalam memajukan keadaan perempuan di masa depan. Jadi dengan adanya semangat Kartini bahwa perempuan semua tetap bisa lebih eksis dan lebih maju karena semuanya sudah mengalami atau memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Raden Ajeng Kartini di era beliau. Saya kira dengan momentum perayaan Kartini kali ini bahwa semangat Kartini dengan kata uniknya habis gelap terbitlah terang, itu adalah merupakan sumber inspirasi bagi kita perempuan ke depan, karena tanpa beliau kita tidak bisa berada di era kekinian. Terima kasih. Kepala Pusat Kajian Ilmu Sosial Undiknas dari Pusat Studi Undiknas, Dr. Inyoman Sedane, yang menjadi salah satu narasumber talkshow literasi komunikasi dalam era digital, menilai relevansi kegiatan ini sangat penting karena di saat berbicara tentang peradaban digitalisasi, tentu peran ini harus diambil oleh generasi milenial. Para mahasiswa juga diharapkan bisa membuka ruang pada substansi digitalisasi untuk lebih inovatif dan kreatif dalam penggunaan media. Ketika dulu di era Kartini berbicara pada substansi penulisan naskah melalui surat dan sebagainya, namun di era sekarang ini semuanya sudah serba digital. Ruang inilah yang harus dimanfaatkan sehingga memiliki nilai ekonomi. Hari ini adalah Satya Dharma mengadakan Kartini Day. Ini sudah penting karena di saat berbicara pada peradaban digitalisasi, tentu peran ini harus diambil bagi generasi milenial. Para mahasiswa membuka ruang pada substansi digitalisasi ini memiliki makna. Makna yang dimaksudkan apa? Inovatif, kreatif, penggunaan media. Bukan berbicara pada substansi. Kalau dulu Ibu kita Kartini berbicara pada substansi penulisan naskah melalui surat dan sebagainya. Kalau sekarang momen ini harus diambil. Ruang publik ini berbasis digital ini harus diambil pemanfaatan sehingga memiliki nilai ekonomi dan sebagainya. Itu mungkin. Selamat Kartini Day untuk Steve. Dosen Undiknas Ana Agung Mia Intentilia juga memberikan literasi terkait penggunaan media sosial yang juga bisa menjadi sarana menyebarkan ide gagasan Ibu Kartini. Sebelum ada media sosial seperti saat ini, Ibu Kartini sudah berani berkomunikasi untuk menyampaikan pesan, ide, dan gagasan yang bisa mendobrak di zamannya. Nah, saat ini bagi para mahasiswa sudah punya platform digital untuk bisa berkomunikasi, menyampaikan ide maupun gagasannya. Namun di tengah banyaknya hoax atau kabar bohong, sangat penting untuk memverifikasi setiap informasi. Karena itu literasi komunikasi di era digital yang pertama adalah bagaimana kita selalu memverifikasi sumber informasi tersebut. Apakah saat itu Ibu Kartini bisa nggak berkomunikasi menggunakan Instagram? Enggak, belum ada ya Instagram, tapi beliau berani berkomunikasi, berani menyampaikan pesan, berani menyampaikan ide, gagasan yang saat itu bisa mendobrak breaking barriers dari zaman beliau. Nah sekarang kita semua adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu sudah punya platform digital untuk bisa berkomunikasi, menyampaikan ide-ide dan juga menyampaikan gagasan. So that's why it is very important now for us to always verify any information source. Dengan banyaknya informasi, dengan kebebasan kita menyampaikan pesan dan berkomunikasi, timbul juga tantangan. Tantangan dalam arti apa? Banyaknya hoax, banyaknya berita palsu. Sehingga literasi komunikasi di era digital yang pertama adalah bagaimana kita selalu verifikasi sumber informasi. Sementara itu, Ketua DPW Forum Komunikasi Dosen FKD Provinsi Bali, Niputu Gatriani, mengatakan ini merupakan kegiatan pertama yang berkolaborasi dengan berbagai organisasi. Jadi kegiatan ini benar-benar menginspirasi. Oleh karena itu, FKD Bali kedepannya ingin menambah kegiatan-kegiatan seperti ini yang tentunya akan berguna bagi organisasi
masyarakat dan seluruh dosen yang tergabung di dalam FKD Bali. Dengan adanya kolaborasi seperti ini, ke depan akan bisa bersinergi dan lebih kuat lagi dalam menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Ini adalah kegiatan pertama kita berkolaborasi ya dari sekian organisasi yang luar biasa dari berbagai bidang organisasi. Jadi sangat menginspirasi ya. Kami FKD Bali itu ke depannya ingin menambah kegiatan-kegiatan seperti ini, tentunya akan berguna bagi yang intinya organisasi ke depannya, kemudian bagi masyarakat dan bagi seluruh dosen-dosen yang ada di FKD Bali. Ya, dengan adanya kolaborasi seperti ini, ke depannya kita bisa bersinergi dan lebih kuat lagi dalam menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Seperti itu. Narasumber lainnya Niputu Chandra Prasetyadewi, dosen staf Empukuturan, mengatakan di momen Hari Kartini ini harus dibuktikan bahwa kaum perempuan memiliki kesetaraan gender dengan kaum laki-laki. Selain itu, perempuan juga bisa sukses seperti halnya laki-laki. Kedepan diharapkan perempuan dan laki-laki bisa setara dan memperoleh pendidikan setinggi-tingginya. Chandra Prasetya juga mengapresiasi kolaborasi yang terjalin antara FKD Bali dan STIE Satya Dharma Singaraja untuk menggelar kegiatan memperingati Hari Kartini. Kami dari Forum Komunikasi Dosen Provinsi Bali sebelumnya mengucapkan selamat Hari Kartini. Jadi kita buktikan bahwa perempuan memiliki kesetaraan gender dengan laki-laki dan perempuan juga bisa sukses seperti laki-laki, dan nanti kita wujudkan bahwa perempuan dan laki-laki bisa setara dan memperoleh pendidikan setinggi-tingginya. Melalui kegiatan ini kita kolaborasi dengan Forum Komunikasi Dosen dengan STIE Satya Dharma untuk memperingati Hari Kartini. Terima kasih. Inyoman Buddha Asmara Putra selaku dosen ilmu komunikasi di Staf Empukuturan Singaraja mengungkapkan, melalui kegiatan ini dirinya menyadari bahwasanya peran dari laki-laki itu sangat penting. Kesuksesan seorang perempuan sebagai Kartini masa kini tidak terlepas dari peran laki-laki. Tidak ada istilah saling mengungguli, namun harus berjalan beriringan untuk meraih kesuksesan bersama-sama. Jadi melalui kegiatan ini saya menyadari bahwasanya peran dari laki-laki itu sangat penting. Kesuksesan seorang perempuan sebagai Kartini masa kini tidak terlepas dari peran dari laki-laki. Tidak ada saling mengungguli, tetapi saling berdampingan untuk menuju kesuksesan bersama. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Forum Komunikasi Dosen Provinsi Bali mengucapkan selamat memperingati Hari Kartini tahun 2024. Habis gelap terbitlah terang. Pada akhirnya harapannya adanya kolaborasi, yaitu kolaborasi dan aksi nyata semua pihak untuk bersama-sama melakukan pemberdayaan perempuan Indonesia, melahirkan para Kartini tangguh untuk Indonesia maju. Sebab kolaborasi tanpa aksi itu adalah basa-basi. Salam genre. Salam remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Bali 1 mengabarkan.